Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Fikih Praktis Ilmu Waris ini sudah 2 tahun berjalan insyaallah, dan program ini diasuh oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala, dan Ustadz sudah bersama kita di sini, nanti kita bersapa ya. Dan bagi pemirsa televisi yang ingin bertanya kepada Ustadz Nizar di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris ini bisa di line telepon 021 212 32333, dan untuk pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi bisa telepon ke 021 212 32333. Alhamdulillah. Nah, tidak berpanjang waktu, langsung saja kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dan senang sekali kami bisa bertemu antum lagi, dan antum memberikan waktunya untuk meluangkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Iya, Ustadz. Di awal boleh kami diberi nasihat, Ustadz. Diberi nasihat mengenai yang terjadi saat ini, ya, mengenai ekonomi, mengenai keluarga dan persatuan keluarga yang tentang ekonomi, tentang keuangan, Ustadz. Ya, bahkan itu sesama anggota keluarga, Ustadz. Mohon diberi nasihat, Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bicara masalah ekonomi keluarga, itu kalau kita tidak memiliki sifat qanaah, maka gunung akan kudaki terus, dan lautan akan aku seberangi terus. Sampai kapan aku selesai untuk mendaki gunung itu? Jawabannya pun tidak ada. Akhirnya pun akan berhenti dengan kematian. Akhi fillah, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Sungguh bahagia mereka yang tunduk patuh berserah diri sama Allah. Dikasih rezeki, cukup rezekinya, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Ingat, Allah tidak akan memberikan sesuatu di luar dari kemampuan kita. Berarti rezeki yang Allah kasih kepada kita itu sebetulnya rezeki yang cukup. Cuman kita yang harus mengolah hati kita menjadi hati yang beriman sama Allah, sehingga apa yang kita peroleh itu benar-benar menghasilkan sebuah keberkahan. Ini kalau bicara tentang rezeki, ya. Orang yang punya 1 lembah emas itu pun tak akan puas. Ya. Gak cukup rezekinya, akhirnya menyuruh istrinya bekerja. Penghasilannya double. Bulan pertama pun dia suka, bahagia, senang. Bulan ketiga, akhirnya gaji yang double itu pun akhirnya tak cukup juga. Para jamaah, sampai kapan kita akan memperturutkan hawa nafsu yang tidak merasa cukup? Hidup pun tak akan mendapatkan kenikmatan sama sekali. Sahabat berperang dengan hanya sebutir 2 butir kurma. Toh mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Kalau bicara perseteruan, manusia itu juga pasti akan berbeda. Tidak ada manusia itu yang klop, sinkron, itu tak ada. Kabel pun akan bisa dijalankan kalau ada plus dan minus.
Kalau dua-duanya kabel plus dimasukin juga nggak jalan jemaah. Ya kan? Begitulah kehidupan ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wujudun naqidaini ni'mah. Ya, adanya dua hal yang berbeda itu justru kenikmatan. Ya, kalau di dunia ini berjalan semuanya sama, ya lucu jemaah. Ya kan? Begitulah suami istri yang beda itu justru nikmat. Kita suka dengan hobi burung. Kenapa? Karena burung itu beda sama saya. Coba burung dengan burung yang gak menarik. Ya kan? Yes. Fulan hobi memancing. Kenapa? Karena mancing itu bukan saya. Makanya saya senang. Ya? Subhanallah. Jadi itulah jamaah. Jadi perbedaan itu nikmat. Ibnu Qayyim mengatakan di Thariq Hijratain. Subhanallah ya. Jadi nikmati perbedaan Anda dengan istri. Karena itu pasti beda. Ya. Kita sama istri kita beda. Dia perempuan, saya laki. Ya. Jadi kalau sama-sama laki juga bahaya. Jadi dia perempuan, kita laki. Ya pasti beda. Pasti beda. Terus apa? Nikmati perbedaan itu. Semua akan pasti indah. Ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang menyalahi syariat, dinasihati. Kata Ibnu Abbas, jangan menasihati semua. Satu-satulah nasihatinya. Ini bukan ujian sekolah yang harus dikoreksi semua. Koreksilah satu-satu aja. Nanti berikutnya yang berikutnya. Keindahan pasti akan kita peroleh. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Bagus sekali nasihatnya Ustaz. Ya, perbedaan itu indah ya Ustaz ya, memang Perbedaan harus berbeda ya. indah. Ya. Jadi kalau semuanya burung suka sama burung repot juga ya Ustaz. Iya. Burung beo melihara burung beo gitu. Iya. Kalau semua orang rambutnya keriting sekota itu gimana? Ya elek jamaah melihatnya ya. Sekota keriting semuanya. Semuanya lurus. Kan enggak. Memang harus Ya beda kan ya. indah. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang berombak, ada yang gundul, ada ya begitulah. Ya. Tapi kalau ada yang melanggar syariat, ya kita ingatkan, Ini kita nasihatnya, tegur. Ustaz, ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah ini tadi nasihat dari Ustaz Nizar Sa'ajabal, Masya Allah, semoga dapat kita pahami dan kita renungi ya, bisa sadar bahwa perbedaan itu indah selama tidak menyalahi syariat. Barakallahu fikum Ustaz. Ini sudah ada telepon masuk Ustaz, coba kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Iya, assalamualaikum. Iya, dari hamba Allah di Depok, betul ya? Ya betul ya. Silakan Ibu. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, betul. Ibu yang bertelepon tadi, yang telepon, mohon volume televisinya dikecilkan atau volume gadgetnya yang untuk mendengarkan volume. Nah, berbicara dengan Ustadz melalui telepon saja. Oh iya Pak. Ya. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Ustadz saya mau bertanya. Jadi saya seorang ibu mempunyai 3 anak yang sudah dewasa, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Yang anak laki-laki ini berkebutuhan khusus. Kemudian suami saya itu sebelum meninggal, beliau meninggalkan kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu sebelum beliau meninggal, kami kan waktu itu anak-anak yang perempuan 2 ini udah menikah. Jadi waktu 5 tahun yang lalu saya dan suami saya dan anak saya yang laki-laki yang bungsu itu tinggal di satu rumah. Kemudian suami mengontrakkan rumah yang kami tempati ke sebuah supermarket lah ya gitu ya. Kemudian dengan adanya itu terus kita mencari kontrakan untuk pindah gitu kan. Kemudian ini kan udah 5 tahun nih, udah mau habis masanya untuk terus kemudian mau ada perpanjangan. Nah,
ini ada selisih pendapat antara saya dengan anak perempuan saya yang dewasa gitu. Kalau kata saya kan, saya mengikuti seperti dulu bahwa nanti kalau perpanjangan dikeluarkan dulu uang yang untuk saya ngontrak, kemudian baru dibagi sesuai waris. Tapi anak-anak perempuan saya berpendapat bahwa katanya tidak benar, itu dibagi dulu sesuai waris hukum agama, sesuai hukum agama, baru saya mengambil uang untuk menyewa rumah dari bagian saya dan anak laki-laki saya yang berkebutuhan khusus. Itu menurut mereka. Itu benar atau tidak ya Pak Ustadz? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Masya Allah. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu penanya di Depok atas partisipasinya telah menghubungi kami di Fatwa TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya. Menjawab pertanyaan Ibu, bagaimana sih langkahnya pada pembagian harta warisan ini? Dapat harta warisan dari kontrakan rumah umpamanya, apakah diambil dulu haknya ibu, kemudian baru dibagi waris, berarti ibu dapat warisan lagi dari situ, atau dibagi waris langsung? Mungkin contohnya begini, dapat uang kontrakan umpama 100 juta, diambil dulu haknya istri sekian, kemudian sisanya dibagi warisan, istrinya termasuk mendapatkan warisan lagi, begitu ya. Atau 100 juta ini langsung dibagi waris. Maka jawabannya yang kedua Ibu, bahwa uang yang 100 juta ini dibagi waris langsung ya. Jadi dapat 100 juta umpama, maka dari 100 juta ini Ibu mendapatkan 1/8 dari 100 juta. Sisanya dari 1/8 itu menjadi hak anak-anak ibu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian masing-masing. Nah, masalah anak ini berkebutuhan khusus atau tidak, ini tidak berpengaruh apa-apa pada hak dia terhadap warisan. Ya, dia tetap mendapatkan haknya utuh, terlepas dia berkebutuhan khusus atau tidak. Ya, dia berhak mendapatkan haknya. Ya, jadi bukan dipotong dulu baru sisanya dibagi warisan, tidak. Tetapi itu utuh langsung dibagi warisan dan istri yaitu ibu mendapatkan bagian dari situ. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya aturan Ustaz ya. Jadi jangan sampai terbalik gitu Ustaz. Langsung dibagi waris dulu ya, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Ya, ini berikutnya coba kita baca dari website ini pertanyaannya Ustaz. Dari Erna Martono di Jerman. Oh, Masya Allah. Erna Martono di Jerman, Masya Allah jauh juga. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, saya pernah menyerahkan sejumlah uang untuk dijadikan usaha kepada teman. Lantas uang tersebut diusahakan dengan cara jual beli tidak tunai. Dalam kurung orang yang membeli barang dengan pembayaran dicicil. Kurung tutup. Lantas berikutnya tahun 2019 saya putuskan untuk menghentikan usaha itu dan mengumpulkan uang yang beredar. Nah, ia mengembalikan setengah dari uang saya. Nah, bulan Mei lalu dia meninggal dunia. Nah, apakah sisa dari uang tersebut hilang begitu saja atau bisa saya minta bagian dari waris yang ditinggalkannya kepada keluarganya? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Erno ya. Erna Martono. Oh, perempuan ini. Ya. Mohon maaf kepada Ibu Erna Martono yang di Jerman ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya pertanyaan Anda ini
mengarah kepada akad jual beli, ya lebih cenderung ke arah sana ibu, bukan ke waris sebetulnya ya, mengarah kepada akad jual beli. Ya nanti bisa Ibu Erna bisa menanyakan pada rubrik konsultasi muamalat. Ya, intinya bahwa dulu Ibu Erna dengan teman ini adalah apa? Meminjamkan atau join jual beli, kerjasama jual beli. Nah intinya di situ. Kalau dia berhutang, maka ibu berhak untuk mengambil kembali uang ibu secara utuh. Umpama utangnya 100 juta, ya, maka ibu berhak untuk mengambil uang ibu 100 juta tanpa lebih. Ya. Tapi kalau itu akad, nah, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Ustadz yang mengampu pada rubrik muamalat. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Tapi boleh menagih dari ahli waris ya kepada ahli waris hutang-hutang yang tersimpan? Kalau itu hutang iya. Oh ya. Kalau hutang iya, tapi kalau pemodalan jual beli tentu akan kembali kepada akadnya. Oh gitu ya. Begitu ya Ustaz ya, kalau utang boleh. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini ada telepon masuk, coba kita sapa dari Ibu Retno di Palembang. Ya, Assalamualaikum Ibu Retno. Iya. Iya, silakan Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Retno di Palembang. Mohon izin bertanya Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ya. Ini menyambung beberapa bulan yang lalu saya pernah bertanya sama Ustaz tentang warisan dari bapak saya. Kan bapak saya sudah meninggal tahun 1994. Direncanakan mau dibagi Ustaz, tapi kebanyakan dalam bentuk benda tidak bergerak. Ibu saya kemudian meninggal tanggal 1 Maret tahun 2020. Ibu saya masih punya orang tua gitu Ustaz. Apakah nenek saya juga mendapat bagian dari harta dari ibu saya, dari bagian dari ibu saya, dari ayah saya gitu. Kemudian ibu saya itu juga punya emas Ustaz, tinggalan emas karena ibu saya nggak bekerja, itu semua emas dari pemberian dari bapak saya. Apakah nenek saya juga mendapat bagian dari harta waris milik ibu saya gitu Ustaz? Nenek masih hidup? Masih. Masya Allah. Ya. Mohon mencerahnya Ustaz. Ya. Terima kasih Ibu Retno di Palembang. Nenek saya masih hidup Ustaz. Ibu dari ibu saya gitu Ustaz. Iya, paham. Ya. Baik, ditunggu jawabannya ya Bu Retno ya. Iya. Jazakallah khairan sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ya, terima kasih kepada Ibu Retno di Palembang ya, yang partisipasi dengan kita dengan cara menelpon. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Istri mendapatkan jatah waris dari suami. Kemudian si istri juga memiliki harta-harta pribadi seperti perhiasan-perhiasan. Kemudian sang istri ini wafat. Apakah ibu dari istri ini dapat warisan? Jawabannya pasti. Bukan iya lagi, pasti. Ya, kenapa? Ibunya. Jadi nenek Anda dapat warisan dari harta peninggalan ibu Anda. Ya. Harta ibu Anda dari mana? Itu tadi dari warisan suaminya dan harta pribadi yang berupa perhiasan-perhiasan. Ya, itu semua harta peninggalan, ahli warisnya adalah anak-anaknya dan ibu kandungnya, yaitu nenek Anda. Nenek ini karena sepertinya ibu Anda ini punya anak-anak, ya, termasuk yang telepon, kan gitu. Berarti si ibu ini, artinya ibu dari ibu ini mendapatkan hak 1/6 karena si mayit memiliki anak. Ya, 1/6 dari harta peninggalannya. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Seperti itu jawabannya. Jadi ibu
dapat ya Ustaz ya. 1/6. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari website dari Ibu Nur Fauzah. Ibu Nur Fauzah di Purbalingga, Jawa Tengah. Pertanyaannya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, mohon pencerahannya. Saya ibu dari 3 anak laki-laki. Yang 2 sudah menikah dan yang ragil belum menikah. Ditinggal suami pada bulan Maret 2016. Suami meninggalkan 1 rumah dan uang pensiun. Rumah saat ini sedang saya tempati Ustadz. Karena anak-anak sudah pada bekerja di perantauan. Bila ada waktu libur, anak-anak pulang kumpul di rumah. Pertanyaan saya, pertama, apakah rumah yang sedang saya tempati merupakan warisan? Walau pada saat pembelian hasil kerja bersama, karena dulu saya juga pegawai. Kemudian apakah ini harus segera dibagikan? Nah, bila dibagi berarti rumah harus dijual dong. Nah, kedua, gaji pensiun. Apakah anak-anak juga mendapatkan bagian? Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Nur Fauzah di Purbalingga ya, yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita di studio. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, rumah ditempati. Masalahnya sekarang yang beli rumah ini siapa? Yang membangun rumah siapa? Jika jawabannya yang membangun itu adalah sang ayah, sang suami yang bangun, semuanya 100%, 100%. Berarti rumah ini adalah rumah warisan. Jika yang ikut membangun atau membeli rumah ini patungan, istri dan suami, benar-benar patungan. Suami mengeluarkan uang, istrinya juga mengeluarkan uang patungan. Lalu sang suami wafat, maka untuk menentukan harta warisan berarti harus jelas berapa persen patungan suami dan berapa persen pula uangnya si istri. Ketika sudah diketahui prosentasenya, berarti harta warisannya jelas. Oh, yang warisannya berarti sekian persen yang menjadi milik sang suami. Berarti sisanya milik ibu yang masih ada. Nah, ini kondisi ini benar-benar harus diperhatikan. Ya. Kalau ditanya warisan, ya iya warisan. Cuman apakah harus segera dibagi atau tidak? Maka jawabannya kembali kepada kondisi keluarga masing-masing. Kalau dijawab secara umum, jawaban umum ya tentu akan dijawab lebih cepat, lebih baik. Tetapi kalau jawaban yang bersifat dengan kasus masing-masing, maka akan kembali kepada keluarga masing-masing. Contoh, yang warisan itu rumah satu-satunya ya ini yang kami tinggalin. Kalau dijual lalu dibagi, sepertinya sulit saya untuk mendapatkan rumah lagi. Mau nggak mau harus ngontrak. Ya, karena bagian istri akan kecil dan anak masing-masing mungkin juga memiliki kebutuhan, ya bantu ibunya. Artinya ya ini rumah tinggal satu-satunya yang kita tempati. Maka jika ahli waris semua sepakat untuk melakukan penundaan, gampang, tar aja deh biar ditempati sama ibu sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Biar ibu yang nempati, orang tua yang nempati. Maka tidak ada masalah melakukan penundaan itu. Karena apa? Karena memang itu adalah kesepakatan dari para ahli waris. Masalah yang kedua, yaitu masalah harta uang pensiun. Sama, uang pensiun ini juga warisan. Warisan tentu dibagi kepada ahli waris termasuk anak-anak. Berarti setiap kali pensiunan itu turun, maka dibagi kepada para ahli waris semuanya. Tapi kembali lagi kepada satu kondisi, jika para ahli waris itu sepakat, sudahlah pensiun kan gak seberapa.
30% dari gaji. Kalau nggak salah ya. Sekitar. Ya, 30% dari gaji terakhir. Ya, nggak seberapa. Kalau gaji terakhir mungkin 10 juta umpama, berarti 3 jutanya. Di 3 juta dibagi kepada anak-anak semua. Aduh. Lalu anak sepakat, sudahlah. Gaji pensiun kan nggak seberapa, 30%. Lantas ibu nggak ada penghasilan. Lalu anak-anak semua sepakat, udahlah pensiunan kita serahkan saja kepada ibu. Kita nggak usah ngambil. Biar ibu yang menggunakan untuk keperluan sehari-hari ibu. Bolehkah ini? Boleh, sangat boleh. Ya, bahkan kalau kurang pun anak-anak yang bayarin dan ngirim. Ya, ini tidak ada masalah. Ya, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini sudah ada telepon baru yang masuk. Coba kita sapa ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, kembali Ibu Retno ya? Ya, Ibu Retno, silakan Ibu Retno. Assalamualaikum Ustadz, maaf ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz. Silakan Ibu. Maaf ya, izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ngomong yang tadi, maaf adik saya yang nomor 5 itu kan sudah meninggal itu Ustadz ya. Terus bagaimana pembagiannya untuk yang emas itu? Kemudian adik saya yang bungsu itu ada yang senang dengan perhiasan yang dimiliki ibu saya gitu. Dia mau minta duluan gitu. Boleh nggak Ustadz sebelum dibagi? Main, gitu. Adik ibu ini yang wafat tahun berapa Ibu? Tahun November tahun 20 Ustadz. Ibu saya tanggal 1 bulan 3 tahun 20. Berarti lebih dulu ibu ya? Iya. Ibu dulu baru saudara Anda. Ya, gitu. Nah, saudara Anda dapat warisan itu Bu. Ya, makanya tuh adik saya yang bungsu itu pengen ini Ustadz ada perhiasan. Oh itu dibeli. Senengi. Maunya mau diambil gitu ya? Diminta dulu sama dia boleh nggak sebelum dibagi itu Ustadz. Oke, ya terima kasih Bu. Ada lagi Ustadz, maaf. Silakan. Silahkan. Kan nenek saya itu usianya hampir 100 tahun Ustadz. Masya Allah. Terus kebanyakan harta dari bapak saya itu kan sebelum dibagi dengan istri dan anak-anaknya itu berupa benda tidak bergerak, ini berupa sawah, kemudian berupa rumah yang dijual mungkin saat ini agak sukar itu saat baginya menjualnya karena harganya agak tinggi gitu. Lah bagaimana kalau misalkan bukan mendului Allah gitu. Kalau nenek saya nanti akhirnya meninggal sebelum sempat dibagi, bagaimana sebelum sempat dijual gimana Ustadz? Iya, terima kasih Bu. Iya, Baik, terima kasih Bu Retno atas teleponnya. Pertanyaannya, harus terima jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Jadi Ibu Retno di Palembang, terima kasih telepon kembali. Saudaranya Ibu Retno ini sudah wafat, tapi wafatnya belakangan. Jadi ibu dulu baru wafat. Pertanyaannya apakah saudaranya yang wafat ini dapat hak dari warisan ibunya? Jawabannya iya tentu, pasti dia dapat. Ya, kenapa? Karena di saat ibu Anda wafat dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Jadi dia berhak untuk mendapatkan warisan dari ibu Anda. Kemudian si bungsu ingin perhiasannya diminta dulu sebelum dibagi. Tidak boleh ibu. Tidak boleh karena itu bukan milik ibu dan bukan milik siapa-siapa, tapi itu milik warisan. Ya, bukan milik si fulan atau si fulan sehingga saya minta dulu dong. Nggak boleh. Ya itu warisan. Kalau dia berminat dengan perhiasan itu beli saja. Dia yang membeli malah. Ya, gitu tapi ya, kalau diminta ya nggak boleh lah, bukan nggak boleh, itu punya warisan. Ya, dia kalau berminat dengan perhiasan itu dibeli. Wah belum ada uang, ya kan nanti Anda dapat hak. Dibikin aja perhitungan, hak Anda berapa, sekian, cukup nggak hak Anda itu untuk membeli perhiasan itu, ya kan? Sehingga mainnya adalah main perhitungan angka. Ya harus seperti itu, nggak boleh diminta tapi dibeli. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau nenek ini sebelum warisan dibagi nenek wafat? Nggak ngaruh. Ya nggak ngaruh. Nenek Anda tetap dapat warisan. Terlepas dari nenek Anda masih hidup atau nanti nenek Anda sudah wafat, tetap dia mendapatkan haknya. Ya, kalau beliau sudah wafat di kemudian hari nanti, maka haknya si nenek ya kembali kepada siapa? Ahli waris dari si nenek ini. Gitu ya, barakallahu fiik.
Barakallahu fikum, seperti itu ya saya. Masya Allah, Islam betul-betul sempurna. Ya, begitu peraturannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini kita coba sekarang berikutnya. Kita baca pertanyaan dari website ini, namanya dari penanya Desi Idris di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, saya mau bertanya Pak Ustadz. Suami mendapat tanah warisan kosong, tidak ada rumah. Setelah 18 tahun menikah, tanah itu berdirilah rumah kami Ustadz. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz, apakah saya dapat hak saya? Sementara itu suami dulu seorang duda beranak satu. Nah, dan tidak memiliki anak dari pernikahan kami. Tanah warisan dari keluarga suami tidak memiliki anak dari pernikahan kami. Tanahnya warisan dari keluarga suami. Rumah dibangun dari pencarian bersama. Mohon Pak pencerahannya. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Desi Idris di Minahasa. Ya, barakallahu fiki atas pertanyaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Ya. Apakah ibu mendapat warisan dari harta peninggalan suami? Jawabannya pasti, karena ibu istrinya. Ya, pastilah karena ibu istrinya. Ya. Tapi ini diperoleh mungkin dahulu sebelum Anda menikah, tidak ada masalah. Yang jelas Anda adalah istri beliau yang sah, maka Anda berhak mendapatkan warisan itu. Punya anak sebelum pernikahan dengan Anda, ya tidak ada masalah. Anda dapat warisan, anaknya dia juga mendapatkan warisan. Kemudian bangunan yang berdiri di atasnya pencarian bersama. Nah, ini yang perlu didudukkan. Pencarian bersama ini apa maksudnya? Masalahnya bukan pencarian bersama atau tidak. Masalahnya adalah uang yang digunakan untuk membangun rumah ini duitnya siapa? Ya nggak bisa kita hanya sekedar berdalih ini kan pencarian bersama. Bukan, nggak bisa begini. Tapi uang yang digunakan untuk membangun rumah itu punya siapa uangnya? Kalau uangnya itu menjadi milik suami Anda seutuhnya, ya berarti rumah itu menjadi milik suami Anda dengan tanahnya seutuhnya. Tapi kalau uang yang digunakan untuk membangun rumah itu adalah suami Anda mengeluarkan uang, Anda juga ikut mengeluarkan uang dalam pembangunan rumah itu, baru saat itu dikatakan rumah menjadi milik berdua. Tapi harus jelas prosentasenya berapa. Tapi kalau hanya sekedar pencarian bersama, jadi suami Anda bekerja dengan berdalih bekerja, terus ini milik saya juga dong, ya nggak bisa. Berarti tukang yang bangun itu juga punya hak milik juga karena tukangnya ikut bangun, ya kan, jadi lucu. Akhirnya kan tidak jemaah. Ya tukang juga ikut bekerja bersama di situ. Jadi tidak, uang yang digunakan untuk membangun bangunan ini uangnya siapa, duitnya siapa gitu loh ya. Kalau 100% milik suami ya milik suami. Tidak bisa berdalih ikut istrinya mengatakan saya ikut serta dong. Nah, enggak bisa. Ikut duitnya duit suami gitu ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, seperti itu ya Ustadz ya. Yang penting harus jelas ya Ustadz. Istri store berapa, ya suami store berapa, kumpulnya berapa yang dipakai untuk rumah itu ya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz. Ini sudah ada telepon masuk Ustadz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah di Depok. Silakan Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Ustadz, jadi saya ada yang mau ditanyakan lagi. Suami kan juga meninggalkan usaha, sebuah tanah yang dijadikan kontrak-kontrakan gitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah tanah itu sudah diatasnamakan, sertifikatnya udah diatasnamakan saya. Apakah ini
kalau misalnya saya jual itu apakah juga merupakan warisan dari suami yang harus dibagi ke anak-anak atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, di dalam kontrakan itu ada musola yang dibangun almarhum suami saya dengan di atas nama, bukan maksud diberi nama ibu mertua saya. Nah, misalnya saya ingin menjual usaha tersebut, kontrakan yang di dalamnya ada musola itu, apakah saya berdosa gitu Pak Ustadz? Itu kalau saya melakukan itu. Ya itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Tanah atau aset yang lain diatasnamakan istrinya, sebetulnya milik siapa? Ya tentu kita bicara secara hukum yang berjalan, bahwa pemilik aset itu adalah nama yang tertera dalam dokumen resmi, kan gitu ya. Jadi siapa pemiliknya? Ya, dokumennya atas nama siapa? Dia yang punya. Terus tiba-tiba muncul si Fulan kok punya saya, ya kan jadi ketawaan orang kan gitu ya. Jadi kalau ditanya itu tanah dengan bangunan yang di atas milik siapa? Ya dokumennya milik siapa? Di atas namakan istri, ya berarti suami Anda menghibahkan bangunan itu kepada Anda, kecuali suami Anda masih hidup. Ya, maka perlu diperjelas juga kepada suami kan gitu kan. Tapi sekarang sudah meninggal, ya udah menjadi milik Anda. Ketika Anda hendak menjual tanah itu dan bangunan-bangunan kontrakan yang di atasnya, apakah Anda ibu harus membagi ke anak-anaknya sebagai waris? Jawabannya tidak, karena itu menjadi milik Anda. Lalu bagaimana dengan musola yang dibangun di atasnya? Tentu kalau musola kan jatuhnya wakaf, kemungkinan besar kan wakaf. Kalau wakaf ya Anda tidak boleh menjualnya, bahkan haram Anda menjual musola yang ada di situ. Ya, karena itu sudah bentuknya wakaf, diperuntukkan untuk sholat kaum muslimin yang ada di situ. Ya berarti Anda tidak boleh menjual musola yang telah diwakafkan. Ya, kecuali bentuknya hanya bangunan biasa, cuman sering dipakai sebagai sholat. Ya berarti kan bukan bangunan khusus yang namanya masjid, yang diwakafkan kepada masjid, bukan, tapi itu rumah Anda untuk sementara dipakai sebagai tempat sholat. Nah ini lain lagi ceritanya, tidak ada masalah itu ya. Barakallahu fiik. Seperti itu Ustaz ya. Jadi haram menjual tanah wakaf ya Ustaz ya. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah sini sudah telepon masuk lagi Ustaz. Coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Bapak Ali di Medan ya Pak? Iya. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Ya. Ini Ustaz, ada seorang berkeluarga meninggal suaminya. Tapi meninggal suaminya berarti tinggal istrinya dan mempunyai anak laki-laki 2 orang. Lantas tidak berapa lama kemudian yang perempuan tadi menikah sama anak muda. Si mantan istrinya ini. Iya. Jadi tidak berapa kemudian yang meninggal pula kembali lagi meninggal pula yang perempuan tadi meninggal. Oh, perempuannya yang meninggal. Iya, jadi dia meninggal mempunyai harta yang banyak, sedangkan tadi waktu perkawinan pertama yang anak muda tadi tidak mempunyai harta. Bagaimana ini Ustaz cara pembagian hartanya? Berarti tinggal anak kan? Bagaimana cara pembagiannya Ustaz? Sama yang tinggal laki-laki yang suami yang kedua. Rezeki Pak, rezeki nomplok Pak Ali, suami yang kedua. Jadi tolong Ustaz, terima kasih atas keterangannya. Iya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Ali di Medan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Kita ambil contoh ibu Fulana namanya. Ya, ibu Fulana. Suaminya wafat. Ya, ketika suaminya wafat meninggalkan warisan yang banyak. Ya. Udah warisan belum dibagi umpamanya. Lalu si ibu Fulanah ini menikah kembali. Ya, menikah kembali. Tak lama si ibu Fulanah ini wafat. Bagaimana ini perhitungan warisnya? Perhitungan warisnya adalah
Pertama yang dihitung adalah warisan dari suami ibu fulana yang pertama kan. Ya, suami dari ibu fulana yang wafat pertama itu. Dihitung dulu. Berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya si istri, yaitu istri bernama fulanah tadi. Kemudian anak-anaknya. Dibagi ini warisannya. Tentu si istri mendapatkan 1/8. Ya, dapat dia 1/8. Lalu si istri fulanah ini wafat. Nah, dibagi ke siapa harta yang menjadi haknya dia ini? Hak warisnya dia. Dibagi ke siapa? Hak waris dia dibagi kepada ahli waris dia. Siapa? Suami dia yang wafat dengan laki-laki ini. Jadi suami yang sekarang. Jadi ahli warisnya adalah suami yang sekarang dan anak-anaknya dia dari suami yang sebelumnya. Nah, suami yang sekarang dapat berapa? 1/4. Karena si mayit yaitu fulanah ini memiliki anak-anak. Ya, begitu pembagiannya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz jawabnya kepada Bapak Ali di Medan. Alhamdulillah, coba sekarang kita, alhamdulillah masih memiliki waktu. Coba kita bacakan dari website. Ini pertanyaan dia Khairiyatun Tasripah namanya itu. Khairiyah. Khairiyatun Tasripah namanya begitu. Di Jakarta Timur DKI. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana pembagian waris dari kedua orang tua kami yang sudah meninggal? Meninggalkan anak tunggal perempuan dan sebuah rumah, dan ada pekarangan yang sebelum meninggal bapak kami wasiatkan disuruh diberikan kepada anak dari keponakan mamah, katanya gitu. Anak dari keponakan mamah. Nah, apakah anak harus melaksanakan wasiat tersebut ya Ustadz? Dan bagaimana pembagian warisnya? Atas pertanyaannya jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Khairiyah Tasrifah. Nah, begitu Mas Pongki ngomong. Khairiyah Tasrifah. Ya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fiki. Jadi anak tunggal perempuan. Ya. Orang tuanya keduanya wafat. Ya, warisannya berupa aset-aset lah gitu ya. Dan pernah berwasiat bahwa salah satu dari tanahnya suruh memberikan kepada ponakan dari istrinya. Sebetulnya ini harus dipertajam ini Ibu Khairiyah. Kenapa? Karena anak tunggalnya perempuan. Ya, anak tunggalnya perempuan. Jadi gimana dong? Nah, di sini akan muncul ahli waris pihak kedua. Siapa itu? Saudara kandung. Nah, saudara kandung siapa? Ayah apa ibu? Lah makanya mau nanya ini. Apa itu? Itu warisan punya siapa? Ya. Jika warisannya, jika peninggalan semua itu milik dari ayah Anda semua 100%, berarti ahli warisnya Anda anak perempuan setengah. Cuma dapat setengah. Ya, setengahnya milik saudara-saudara kandung dari ayah Anda. Kan? Dan perlu juga dipertanyakan istrinya ini wafatnya kapan. Jadi banyak ini yang ditanyakan ya. Jadi silahkan nanti telepon kembali di acara live di Waris. Silahkan Anda telepon sehingga saya bisa menjelaskan secara spesifik sesuai dengan kasus yang Anda hadapi. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Masyaallah, barakallahu fikum. Semoga antum masih bisa dari sisa waktu yang tersisa nih Ustaz ya. Masih ada pertanyaan satu lagi nih insyaallah. Dari Meila Ratna Triani di Tasikmalaya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, izin bertanya Ustaz, berapa hak waris, bagian hak waris dari 3 ahli waris berikut? Dengan harta warisan peninggalan rahimahullah kedua orang tua. Dua orang tua udah meninggal. Harta warisannya sebesar 540 juta rupiah. Alhamdulillah hutang-hutang kedua orang tua kami sudah dibayarkan. Yang ahli warisnya adalah
Pertama laki-laki, kakak. Yang kedua perempuan, adik. Dan yang ketiga laki-laki lagi, adik. Berapa masing-masing bagian hak warisnya ya Ustadz? Nah, dari yang 547 juta tersebut. Barakallahu fikum Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Uangnya 547 juta, Ya. ahli warisnya 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Kan gitu kan? Ya. Laki-laki masing-masing 2 bagian, berarti ada 4 bagian. Kemudian perempuan 1 bagian, berarti ada 5 bagian. 547 dibagi 5 sama dengan berapa? 109.400 juta. Berarti anak perempuannya yang perempuan dapat 109.400.000. Sedangkan yang laki-laki ini dikali 2. Berarti yang laki-laki masing-masing dapat 218.800.000. Gunakan yang baik ya. Jangan lupa sedekahkan, niatkan buat orang tua Anda biar dapat pahala juga orang Masya Allah, tuanya. barakallahu fikum. Barakallahu Seperti itu ya, solusi dari pembagian harta dari uang sebesar 547 juta rupiah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada terakhir pada Meila Ratnatriani dan menuntaskan acara sore hari ini kita. Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Semoga Allah pertemukan kita kembali antum dan masih memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan dari website dan pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Terima kasih pertanyaan yang sudah masuk dan insya Allah pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz nanti akan kami kirimkan via WhatsApp pribadi masing-masing. Ustadz, bolehkah saya tutup acaranya Ustadz? Silakan. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah pemirsa, nah tuntas sudah acara ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pekan depan acara yang sama, Ustadz yang sama. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanak. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Oh,